kalau ada teman-temannya yang ulang tahun ya, coba dibayangkan. Apa saja yang harus kita siapkan? Harus siapkan kue ulang tahun. Yang pertama itu siapkan ruangan ya. Ya, lalu kita siapkan hiasan ulang tahun. Yang kedua kita siapkan kue. Selanjutnya apa? Undangan ulang tahun untuk teman-teman ya. Ya, selanjutnya apa lagi? Bunyi-bunyian bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Terus kita siapkan minum. Kalau makan kue mungkin tidak minum ya. Ya, itu salah satu contoh dari Ibu tentang meriahkan hari ulang tahun ya untuk temannya. Ya, oke. Di sini Ibu hari ini membahas tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Ya, tujuan pembelajaran Ibu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan memberi contoh 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, rekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu akan jelaskan arti dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau disebut dengan bahasa Inggris computational thinking adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara berpikir sistematis dan logis. Transpirasi dari konsep dan teknik ilmu komputer. Berarti berpikir komputasional itu apa? Ilmu komputer. Jadi kita diajarkan untuk mengenal dasar-dasar komputer ya. Ya, Bu. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, misalnya contohnya masalah yang ada di dalam kelas. Ya, misalnya ada teman yang tidak bertugas. Jadi kita cari solusinya sampai bagaimana kelas itu harus bersih ya. Ya, kita panggil teman yang bertugas di kelas yang pagi. Ayo sini, misalnya Bahrun, ayo bertugas. Ini hari ini tugasmu loh, harus dikerjakan ya. Sudah? Paham? Yang kedua, dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah yang tadi ya. Ya, ada masalah harus ada solusi. Solusi itu apa? Jalan keluar. Secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Berpikir komputasional berkaitan erat dengan konsep 4C. Ingat ya? Kalau bisa ditulis. Yang bagaimana itu konsep 4C? Ya, sambil Ibu menjelaskan, kalian menulis juga di buku kalian masing-masing. Ayo bangun. Ya, ada alat tulisnya ya. Ya, Ibu jelaskan, kalian tulis. Konsep 4C yaitu yang pertama, critical thinking. Artinya berpikir kritis, ya. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Harus jadi siswa itu selain berpikir kritis harus juga kreativitas. Kreatif ya. Yang ketiga, communication atau komunikasi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya ya. Dan keempat, collaboration atau kolaborasi ya. Dari kebutuhan abad 21 karena mendukung penyelesaian masalah secara sistematik, efektif, dan efisien dan optimal. Ya, kalau mau ditulis silakan ditulis ya. Sebentar nanti terakhir kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Ya, ayo perhatikan ke depan. Keterkaitan hubungan antara berpikir komputasional
Ya, Ibu sudah jelaskan tadi ya. Berpikir komputasional itu adalah apa? Menyelesaikan sebuah masalah. Ya, ini prinsip berpikir komputasional ada 4 tadi. Yang pertama apa? Ayo baca sama-sama. Dekomposisi. Yang kedua apa? Pattern recognition. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algorithmic thinking. Ya, keempat ya. Dekomposisi memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting. Selanjutnya terakhir, algorithmic thinking. Artinya apa? Berpikir algoritmik. Ya, berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Berpikir komputasional sebagai dasar coding atau kecerdasan KA. KA itu apa? Kecerdasan artifisial. Ini kecerdasan artifisial atau KA. KA apa? Kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial. Menghubungkan prinsip berpikir komputasional dengan coding. Ya, berpikir komputasional, dekomposisi, penerapan dalam coding, sana, kolom yang sebelah kanan. Pembagian proyek ke dalam kelompok. Ya, seperti gerakan, suara, karakter, dan efek. Yang kedua, pengenalan pola, penggunaan kode loop atau pengulangan untuk menghindari penulisan kode yang tidak efisien. Abstraksi, menggunakan blok kode yang sudah ada seperti fungsi atau variabel agar kode lebih ringkas dan mudah dipahami. Yang selanjutnya, berpikir algoritma, menulis kode dengan urut dan logis sehingga program dapat digunakan sesuai dengan instruksi yang benar. Input, I-nya apa? Input. Iya. Output. Kalau P-nya apa? Proses. Kalau O-nya apa? Output. Output. Input itu proses, output ini keluar ya. Input itu masukan, kalau proses itu dia memproses ya. Output itu keluar atau luaran. Ya, sini dijelaskan. Perhatikan. Input, penjelasan data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Pada mesin cuci atau kita menggiling pakaian di mesin cuci ya. Contoh dalam coding yaitu menekan tombol start. Ya, kalau tidak ditekan tombol start pada badan mesin cuci itu akan tidak bisa berfungsi mesin cucinya. Ya, tidak tak cuci sendiri maksudnya. Ya, maksa kita sehari-hari tidak tak cuci sendiri. Harus diklik tombol start baru bisa jalan mesin cucinya. Proses, sistem memproses input berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, mesin cuci mengaduk dan membersihkan baju, membilas, menghilangkan sisa-sisa sabun atau deterjen. Contoh dalam coding, aplikasi program menjalankan perintah, misalkan karakter berjalan ke kanan atau ke kiri. Sekarang outputnya tadi apa namanya? Keluar. Kalau input apa tadi? Proses. Bukan input, masuk, keluar. Proses ya, memproses. Output yaitu keluaran atau keluar. Output hasil akhir setelah proses dijalankan. Misal
tidak diikuti. Ya, Simon saya pegang perut. ya semuanya pegang perut. Ke selaju kalau boleh. Simon saya pegang lutut. Ya. Simon saya pegang kaki. Simon saya pegang mulut. Pegang telinga. Jangan diikuti karena dia tidak katakan Simon. Angkat tangan yang salah. Boleh diulang satu kali lagi ya? Ya, pelajar. Kalau Guru Fadil mengucapkan Simon saya pegang kepala, semuanya pegang kepala. Simon saya pegang perut, semuanya pegang perut. Pegang kaki jangan diikut, berarti itu salah. Oke? Diikuti kata hanya memakai awalan Simon. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Simon saya pegang kepala. Simon saya pegang pinggang. Simon saya pegang lutut. Pegang kaki. Iya, ada berapa yang salah? Ada Lucky dan Ladina. Ya. Oke, tepuk tangan untuk permainan games kita pada hari ini. Ya. Ayo duduk kembali. Sekarang masuk di variabel. Variabel adalah wadah atau bentuk yang dapat dilihat, diukur ataupun diamati dalam coding. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD apa? Lembar kerja peserta didik. Oh, sudah tertempel. Kamu sudah kasih? Tulis namanya. Dikasih yang terakhir, poin B itu disilang. Prinsip dari komposisi yang mana, penjelasannya, pengenalan pura yang mana, abstraksi yang mana, algoritma yang mana. Nah, ini komposisi, ini jawabannya sana garis. Menurutmu apa sih berpikir komputasional itu? Jelaskan dengan bahasa sendiri. Nah, lebih jelaskan di sini. Berpikir komputasional itu apa tadi? Baru sebutkan 4 prinsip jurus dalam berpikir komputasional. Ada 4 tadi kan? Yang pertama apa? Kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 tadi bisa tulis. Ya. Dipilih ya. Polanya apa? Tarik ada panah, baru abstraksi. Ya, dikasih baku cocok begitu kan? Ini apa sih berpikir komputasional itu? Yang sebutkan 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Ada 4 tadi kan? Aku jelaskan apa semua itu di sini. Terus, ayo dikerja. Ya, Ibu jelaskan sedikit ya perhatian di depan. Yang tadi tentang dekomposisi, cara memecahkan masalah besar. Misalnya masalahnya menyiapkan pesta ulang tahun ya. Ya, kita mempersiapkan pesta ulang tahun menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang selanjutnya yaitu masalah pengenalan pola, ya. Cara mencari kesamaan atau pola yang bisa digunakan kembali, misalnya jika semua teman yang diundang suka rasa coklat, polanya adalah susu coklat. Ya. Kalau abstraksi, fokus pada informasi. Yang
tokoh. Susunnya juga dari tokoh. Itu masuk abstraksi. Pengenalan pola. Langkahnya yang pertama kita harus mengambil roti tawar. Lalu kita oleskan dengan susu coklat. Ini masuk dalam pola. Ya. Kalau algoritmanya yang sudah disalin menjadi sebuah urutan yang benar dalam untuk membuat roti. Selanjutnya, setelah begini sudah ditaruh susu coklat, kita lapisi lagi atau tidak? Dilapisi. Lalu disajikan dimakan. Sudah, ya? Itu yang dikatakan pola. Kalau komposisinya tadi, ya harus menyiapkan bahan. Ada roti dan ada susu coklat atau bisa diganti dengan selai. Ya, sudah. Ya, sekarang kita sama-sama menyimpulkan berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. KA tadi apa? Kecerdasan artifisial. Ya, kita simpulkan ya. Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikir sistematis dan logis, terinspirasi dari konsep dan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional itu terbagi menjadi ada 4, ya. Ada dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algorithmic thinking. Lalu masuk ke IPO. IPO tadi apa? Input tadi apa? Masukkan. Lalu proses, cara memproses. Lalu output apa tadi? Keluaran atau jalan keluar. Selanjutnya ibu akan membagikan refleksi perasaan kalian pada pagi hari ini ya. Refleksi yang mana yang cocok untuk kalian pada pagi hari ini? Refleksinya itu ya. Sudah? Contoh, ini perasaan apa? Ini apa? Salah satunya saja. Perasaan hari ini apa? Sedihkah? Ya. Dicontoh saja, contoh begitu. Garis benar. Oke. Hal yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini hal apa? Oke. Ini diisi. Hal yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Sudah? Iya, lupa dia usahanya full. Bintangnya itu dia congkreng 5. Berarti menggebu-gebu ya mengikuti pembelajaran ini. Luki juga 5 bintang. Sebelum ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya sebelum mulai ya. Ayo silakan Lupa dia pada di depan. Doa